Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Hidayat dan dalam sesi belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Hafizahullah Ta'ala. Dan saat ini kami telah terhubung dengan beliau, Al-Ustaz Abu Yusuf. Kaifal Ustaz Abu Yusuf? Alhamdulillah bi khair wa ant kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz, Masya Allah. Tayyib, insya Masya Allah. Allah. Kita akan mulai pertemuan pertama dari serial belajar bahasa Arab dari nol yang diringkas dari kajian bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Insya Allah dimulai dengan pertemuan untuk mengenal mabadi al-ilmin nahwi, mengenal ilmu nahwu, mengenal fan ilmu nahwu, asal muasal ilmu nahwu. Baik, kepada Al-Ustaz fal yatafaddal. Masya Allah, bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa senantiasa belajar dan belajar untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah mabad nahwu, kemudian apa manfaatnya, apa tujuannya, apa sih ilmu nahwu itu sendiri, dan lain sebagainya. Ya, karena pepatah mengatakan, Males. Tadi suaranya nggak coba boleh diulang dari apa itu? Jadi dengan kita mengenal ilmu nahwu, ya mabadiknya yaitu agar kita mengetahui secara istilahnya kita mengetahui gambaran secara umum ya tentang ilmu nahwu itu sendiri. Karena kalau kita tak tahu maka kita akan merasa bosan nanti dalam belajar ini. Ya, penting bagi kita untuk mengetahuinya. Ya, dirangkum oleh As-Sabban dalam sebuah nazam, beliau mengatakan inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samar wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'i wa asairun wal ba'du bil ba'du taka wa man dara jami'a hadza syarafa. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya setiap mabadi ya itu ada 10 ya, di setiap fan ada 10. Ta'rif ya, maknanya adalah ta'rif. Yang pertama adalah ta'rifun nah, ya, apa sih nahwu itu ya. Ya, kalau kita berbicara tentang ta'rif maka kita akan membahas secara istilahan wa lughatan ya. Dan itu para ulama mengajarkan tentang hal itu. Setiap mereka memberikan ta'rif yaitu akan ini secara lughah, ini secara istilah. Jadi makna secara lughah ya, nahwu adalah al-qasdu ya, yaitu menyengaja atau bermaksud. Kemudian ada juga makna yang lain, al-jihah ya, arah. Atau makna yang lain lagi al-mislu ya, seperti. Kemudian makna yang lainnya lagi al-miqdaru ya, takaran atau perkiraan. Itu secara bahasa ya. Kemudian definisi ilmu secara istilah, yaitu istilah di sini yang dimaksud istilah ulama un-nuhat ya. Istilahnya para ulama ahli nahwu atau ulama lughah bahasa.
yang mengatakan suatu ilmu, ya, pengetahuan tentang berbagai macam kaidah-kaidah yang sekiranya dengan kaidah tersebut bisa diketahui hukum atau ketetapan akhir dari suatu kalimat pada mufradat bahasa Arab, ya, ketika kita merangkainya dari segi i'rab maupun mabni. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya belajar nahwu adalah agar kita bisa mengetahui harokat akhir dari setiap kalimat yang berbahasa Arab. Ya, misalkan Muhammadun, ya, kapan dia itu jadi Muhammadun, kapan dia jadi Muhammadan, kapan dia jadi Muhammadin. Ya, itu pembahasan ilmu nahwu itu ada di harokat yang paling terakhir, dun dan din. Itulah adalah inti dari kita belajar ilmu nahwu. Kemudian yang kedua setelah al-haddu, kemudian wal maudu'u. Ya, maudu'nya apa? Ya, objek kajian kita itu apa? Yaitu apa? Al-kalimatul arabiyah, ya. Yaitu kalimat-kalimat yang berbahasa Arab min haitsu ikhtilafu ahwalid dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Yaitu kalimat-kalimat yang berbahasa Arab ditinjau dari sisi perbedaan keadaan yang mempengaruhi kalimat ketika dirangkai. Ya, sebagaimana kita contohkan bahwasanya nanti ada marfu, ya, kemudian kapan itu dia mansub, ya, kapan dia itu majrur, itu adalah objek kajian kita. Kemudian yang ketiga, setelah had dan maudhu, tsumma samarah, ya, tujuan dari belajar ilmu nahwu. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu nahwu? Tentunya adalah tujuannya mulia, yaitu memahami Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah dengan pemahaman yang benar. Kemudian agar kita dapat mengetahui keistimewaan Al-Qur'an, ya, dengan segala rahasia yang ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah agar apa? Saunul lisan, menjaga lisan dari kesalahan ketika berucap, ya, kesalahan ketika menulis, kesalahan ketika memahami, ya, dan ketika mengamalkan sebuah amalan itu dipengaruhi, ya, dengan ilmu nahwu. Itu salah satu dari tujuan kita belajar ilmu nahwu, agar memahami Al-Quran dan Sunnah dan kalam para ulama. Kemudian wafat luhu wanis batun, ya, di antaranya adalah nisbah ilmu nahwu itu yaitu kepada ilmu bahasa Arab, ya. Ilmu bahasa Arab itu luas, ya. Salah satu cabangnya dari bahasa Arab atau ilmu bahasa Arab adalah nahwu. Di sana ada ilmu-ilmu yang lain, penunjang-penunjang yang lain, di antaranya sorof, ya, kemudian balaghah, ilmu arud, ya, ilmu aswad, ya, kemudian ilmu-ilmu yang lain tentang bahasa Arab, ya. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Arif, ya, yang beliau belajar di Kuliatul Lughah, yang mungkin lebih tahu cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu. Kemudian setelah wafat luhu, yaitu wal wadi'u, ya, pencetus dari ilmu nahwu, ya. Pencetus dari ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Beliau adalah seorang tabi'in, ya, atas perintah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian nama-namanya al-ismu wal istimdadu hukmu syari'i, ya. Nama-nama dari ilmu nahwu, ya, yaitu ilmu i'rab, qawaid i'rab dan lain sebagainya. Kemudian rujukan al-istimdad dahulu yang belum tercampur dengan bahasa. Afwan tadi terputus dari rujukan, pembahasan rujukan. Nah, rujukan dari ilmu nahwu tentunya salah satunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan fasih dari orang Arab yang belum tercampur dengan orang-orang Ajam, ya, atau biasa kita sebut dengan syair al-Arabiyah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wa hukmu syari', ya, hukum mempelajari ilmu nahwu itu bagaimana sih?
Ya, memang ada khilaf di sini antara para ulama, ada yang mengatakan fardu ain. Fardu ain itu yaitu wajib bagi setiap orang, ya, individu untuk mempelajarinya. Itu fardu ain. Akan tapi pendapat yang lain mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika kita ada salah seorang yang sudah belajar nahwu, maka kewajiban orang lain telah gugur, ya. Tentunya ini insya Allah yang lebih menenangkan, dan tapi bukan berarti kita tasahul atau bermudah-mudahan mentang-mentang fardu kifayah sehingga kita bermalas-malasan belajar nahwu, padahal kita punya waktu, kita punya banyak waktu untuk belajar, ya. Nantinya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kenikmatan kalau kita sudah bisa ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu bahasa Arab secara umum, kita bisa berlezat-lezat ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara hukumnya antara fardu ain dan fardu kifayah. Bisa fardu ain ketika dia itu memang takhusus di bidangnya, ya, ketika dia menjadi mufassir atau takhusus lah intinya, ya, muhaddis dan sebagainya, maka dia mau tidak mau harus mendalami lughah al-arabiyah. Kalau tidak, bagaimana dia akan bisa menghukumi suatu hukum, ya, membuat kaidah-kaidah yang mana semuanya adalah dibangun dengan bahasa Arab. Lalu pembahasan yang berikutnya setelah kita membahas tentang hukum, ya, tentang belajar ilmu nahwu, pembahasannya setelahnya masailun wal ba'du bil baqti tafa amandarul jami'ah syarafa, yaitu setelah itu pembahasan dalam ilmu nahwu itu ada banyak sekali, ya. Dan diantaranya pembahasan dalam ilmu nahwu adalah mubtada khobar, ya, marfu'at. Diantaranya marfu'at yaitu tadi mubtada khobar, fa'il, kemudian naibul fa'il atau ismu lam yusamma fa'iluh, ya. Kemudian mansubat, ya, salah satu pembahasannya diantara adalah maf'ulun bihi, hal, kemudian tamyiz, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah dan lain sebagainya. Ya, itu diantara 10 mabadi ilmu nahwu, ya, sehingga penting bagi kita untuk mempelajarinya atau mengetahuinya agar kita semangat dalam belajar. Yang paling penting, ya, yang harus kita tekankan adalah tujuan dalam belajar nahwu itu adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah, ya. Memang kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil-dalilnya semuanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ar-rasikhin, ar-rabbani, ya, di dalam kitab-kitab mereka, dan semuanya itu berbahasa Arab, ya. Jika seandainya semuanya itu, ya, kita tidak bisa belajar, ya, tidak bisa memahami, ya, kewajiban-kewajiban kita kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu wajib bagi kita untuk kita pelajari, ya. Dalilnya sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu bisa wajib, ya. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Kalau kita tidak mampu memahami itu kecuali dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab, maka itu wajib bagi kita. Ala kulli hal, ya, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bahasa Arab, kita sempatkan waktu kita, ya, untuk belajar bahasa Arab, ya. Meskipun kita tidak bisa, ya, sulit memahami, setidaknya kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala an umrihi fi ma afna, ya.
umurnya untuk apa digunakan. Ya, kalau kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah berusaha di umur saya adalah salah satunya untuk belajar nahwu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu adalah melegakan kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lalai sehingga kita tersibukkan dengan dunia, tidak belajar, maka kita akan celaka wal iyadu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara pembahasan tentang mabadi ilmu nahwu. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustadz Arif, tafadhol. Baik. Ustadz, mungkin bisa ilmu nahwu ini disamakan dengan ilmu grammar dalam bahasa Inggris atau ilmu penyusunan kata. Nah, namun yang terpenting di sini kan emang orang ketika memahami ilmu nahwu itu justru yang diperhatikan adalah harokat terakhir dari setiap kalimat. Maka ketika ketika seseorang tidak paham ilmu nahwu akan fatal ketika memahami isi Al-Quran gitu. Seperti salah satu contohnya mungkin bisa dicontohkan, Ustaz. Seperti misalnya wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian ketika ada orang yang membaca wa kallamallaha Musa taklima, maka itu akan berubah maknanya. Ya kan? Yang tadinya apa? Yang tadinya Allah sebagai fa'il, maka Allah sebagai maf'ul. Yang tadinya Allah sebagai objek, sebagai subjek yang membicarakan, ya kan? Kemudian yang melakukan perbuatan menjadi objek, gitu. Jadi yang fa'il, jadi sebagai objek. Jadi sebagai maf'ul, jadi sebagai objek. Begitu, wallahu a'lam. Kalau diartikan fatal berarti? Iya, kalau misalnya diartikan dan artinya fatal, bahkan dan itu hanya perubahan harokat. Dan itu titik berat yang dipelajari dalam ilmu nahwu, betul? Kalau diartikan bagaimana, Ustaz? Wa kallamallahu itu aslinya. Wa kallamallahu Musa taklima. Di situ lafzul jalalah sebagai fa'il. Lafzul jalalah sebagai fa'il. Naam. Kemudian ketika dibaca maf'ul, wa kallamallaha Musa taklima. Maka berubah artinya. Jadi apa? Jadi Musa yang bicara Allah. Musa yang berbicara dengan Allah. Yang mengajak bicara Allah gitu. Dan itu akan fatal sekali ya. Fatal sekali, dan itu hanya disebabkan sebuah harokat. Maka inilah pentingnya harokat dalam sebuah kata dalam bahasa Arab. Disitulah ada peran ilmu nahwu di dalamnya. Masya Allah. Kemudian juga Kemudian ilmu nahwu juga ilmu yang memang merupakan kunci dari fan-fan ilmu lain dalam syariat Islam tentunya. Seperti ilmu ushul fiqh, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Kemudian yang tadi itu mungkin yang antum pernah pelajari di Kuliatul Lughah, itu diantara ilmu bahasa Arab selain ilmu arud, ya ilmu aswat itu apa lagi? Ya, pertama dalam bahasa Arab ada beberapa fan ilmu yang mungkin dipelajari di jamiah. Di antaranya pertama ilmu nahwu, kemudian ilmu balaghah, kemudian ilmu asraf. Itu 3 ilmu yang asasi. Ya, kemudian ada ilmu-ilmu tambahan seperti ilmu al-adab, ilmu adab. Kemudian adab di sini mempelajari tentang sastra, mencari tentang syair dan sejarah-sejarah syair. Karena apa? Tadi ada dalam pembahasan bahwa bahasa Arab, sumber dari pengambilan bahasa Arab itu sendiri Al-Quran, Sunnah, kemudian kalam fasih dari orang Arab. Maka keperluan untuk mengetahui ma'rifat kalamil Arab, mengetahui perkataan orang-orang Arab, maka melalui syair-syair orang Arab terdahulu, yang mana kalam-kalam mereka masih fasih, masih belum tercampur dengan kalam-kalam ajam, kalam-kalam orang non-Arab, begitu, yang masih murni. Maka rujukan-rujukan dalam ilmu nahwu juga merujuk ke dalam syair-syair Arab, yang mana itu terdapat dalam pelajaran adab, begitu. Kemudian ada ilmu aswat. Ya, ilmu aswat ini sendiri dia ilmu yang mempelajari tentang suara. Kemudian ilmu ma'ajim, ilmu yang mempelajari tentang penyusunan kamus dalam bahasa Arab, sejarah penyusunan kamus, kemudian bagaimana para ulama bisa menjaga kalam-kalam Arab, itu kata-kata dalam bahasa Arab dalam kamus-kamus mereka.
Yang mana itu pun dalam rangka menjaga kemurnian bahasa Arab itu sendiri. Dan menjaga kemurnian bahasa Arab itu sendiri adalah kemaslahatannya demi memudahkan umat untuk memahami kalam Allah Azza wa Jal wa kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, boleh dilanjutkan. Nah, kemudian salah satu ya beberapa nasihat untuk Ana ya dan untuk para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwasanya banyak manfaat ya ketika kita belajar bahasa Arab ya, diantaranya manfaat sehari-hari lah yang paling kita rasakan, yaitu kita bisa menikmati atau berlezat-lezat ketika membaca Al-Quran ya, kemudian lebih khusyuk dalam sholat, kemudian lebih mudah dalam kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, karena kita sudah paham maknanya. Ya, tentunya belajar nahwu, ya, belajar tentang kalam ini pasti tidak langsung paham semua makna dalam Al-Quran, tidak. Kita harus ada namanya menghafal namanya mufrodat. Ya, jadi selain kita belajar qawaid, kaidah-kaidah, nahwu itu kaidah-kaidah. Kemudian kita juga di samping itu menghafal mufrodat, kosakata, ya. Agar ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca hadis itu sudah tahu kosakata itu artinya apa. Ya, semisal dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, ya. Tolabu, ya, itu apa artinya tolabu, ya. Al ilmi itu apa artinya al ilmi? Faridotun itu apa artinya faridotun, ya. Ala, nah itu huruf jar, apa artinya? Kulli, ya, kulli itu apa artinya? Ya, jadi kita harus tahu mufrodat kosakata itu. Muslimin apa artinya, ya. Kalau kita sudah tahu artinya semuanya, mudah. Ya, semisal tolabu. Tolabu itu dari kata tolaba yatlubu, ya. Artinya apa? Menuntut, meminta, ya. Al ilmu atau al ilmi, ya. Itu artinya apa? Ilmu, ya. Jadi tolabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Kemudian faridotun. Faridotun itu apa artinya? Faridotun adalah, kalau diartikan, ada suatu kewajiban, ya, yaitu menuntut ilmu adalah wajib, ala, bagi atau atas, kulli, ya. Kulli apa maknanya? Seluruhnya, semuanya, ya. Kemudian muslimin, ya, muslim adalah maknanya orang-orang Islam, ya. Jadi kalau kita sudah tahu kosakata itu lebih mudah. Kemudian ada qawaid-qawaidnya, kita tatbikkan di situ, ya. Tolabu sebagai apa? Ya, al ilmi, ya, sebagai apa? Ya, faridatun, ya, sebagai apa? Ya. Dan itu nanti masuknya di i'rab. Ya, insyaallah dengan perjalanan waktu kita akan nanti belajar i'rab. Allah taala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas kali ini, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tambahan-tambahan dari Ustaz Arif. Baik, ya mungkin bahasa mudahnya ilmu nahwu ini adalah ilmu ketika seseorang itu memahami posisi kata dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi posisi kata dalam sebuah kalimat itu apa? Dia sebagai objek, atau dia sebagai subjek, atau dia sebagai predikat, atau yang lain. Begitu kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesianya. Dan yang terpenting ketika kita mengetahui posisi dari sebuah kata itu adalah harokat terakhirnya. Nah, posisi itu akan berpengaruh pada harokat terakhirnya, begitu. Dan ketika harokat terakhir itu berubah, maka makna pun akan berubah, begitu. Itu dampak dari kita mempelajari ilmu nahwu, dan tujuan terbesar ketika kita mempelajari ilmu nahwu adalah memahami posisi dari kata-kata dalam bahasa Arab. Kurang lebih begitu, Allah Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Nah, baik, mungkin insya Allah ada sedikit tambahan lagi, Ustaz Abu Yusuf. Sepertinya sudah, ya, untuk pembahasan kali ini sudah.
Besok kita akan memasuki pembahasan tentang komponen-komponen dari penyusunan bahasa Arab dan lain sebagainya. Ya, makna kalam, ya, dan susunan kata yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas sharingnya dan berbagi ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, memberikan kami manfaat atas ilmu-ilmu yang mungkin sudah disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam majelis kita kali ini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.